قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mawala usikum ba'iyya taqwa fa innahu man ittaqahu waqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, insyaallah kita lanjutkan setelah kita selesaikan zakat mal memasuki zakat fitrah. Sebagian menyebutnya zakat fitrah yang sebenarnya kurang pas, atau zakat fitrah kurang pas. Kalau fitrah itu artinya kan apa? Suci atau naluri. Kalau fitrah ini artinya makan pagi. Jadi boleh makan pagi lagi setelah sebelumnya sebulan tidak makan. Fitr ini ya Idul Fitri, kembali makan pagi. Kerap hubungannya dengan Idul Fitri atau Id kembali, Fitri makan pagi, kembali boleh makan pagi lagi. Setelah sebelumnya tidak boleh makan. Namun ini zakat Fitri ya berhubungan dengan zakat tersebut. Kalau orang tidak mengatakan zakat fitrah, tapi fitrah itu gimana? Nasi anak 5.000, nasi anak 10.000, semakin bertambah. Yang repot kalau sedekah kan tidak apa ya. Yang repot orang kampung itu menganggapnya wajib. Jadi mereka menganggapnya kadang fitrah itu wajib. Ya 5.000, 10.000 ngasih anak-anak yang datang, terutama famili. Ya kan repot. Jadi orang nggak pulang gara-gara ada punya duit untuk fitrah katanya dan seterusnya. Baik, kita lihat lagi zakat fitrah hubungannya dengan Idul Fitri. Fitri sendiri artinya adalah fitri makan pagi. Hadis 517 wa Ibni Umar, dari Ibni Umar. Biasanya Ibnu Umar ya Abdullah, disebut Ibnu Umar banyak. Yang dimaksud seringnya adalah Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala farada Rasulullah mewajibkan sallallahu alaihi wasallam zakat fitri so'an, satu sok min tamrin au so'an min syairin, atau satu sok dari syair. Tamr bermakna syair adalah ya, gandum terigu. Alal abdi, atas budak, jadi budak bayar. Wal hurri, dan merdeka. Wal zakari, laki-laki. Wal unsa, perempuan. Wasghir, kecil. Wal kabir, tua, dewasa. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha
Rasul memerintahkan ditunaikan antu ada. Beliau memerintahkan zakat fitri antu ada ditunaikan, dibayar qabla khurujin nasi ila sholati, sebelum orang-orang keluar sholat. Itu sholat Idul Fitri. Muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Beberapa baik hadis ini kadang-kadang lafaz wajib itu dilafazkan dengan fardu sama. Jumhur ulama mengatakan fardu itu wajib. Ya ada yang membedakan sebagai mazhab fardu itu lebih tinggi dari wajib. Jadi fardu itu mereka contohkan sholat 5 waktu wajib, sholat witir, qobliyah subuh. Ya, kalau jumhur enggak. Ya, witir enggak, subuh dianggap sunnah. Namun ada mazhab mengatakan wajib, bukan fardu. Kalau fardu enggak kerjakan boleh dihukum, boleh dikasih sanksi. Kalau wajib tidak boleh kan. Jadi bedanya fardu dan wajib. Kalau fardu melakukannya bagus, wajib itu. Tapi kalau nggak melakukan fardu boleh dikasih sanksi. Tapi kalau sekedar wajib tidak. Ya sama. Kalau jumhur, kalau masalah sanksinya sama. Wajib fardu jumhur dapat sanksi. Tapi kalau tidak wajib tidak dapat sanksi. Ya, contohnya nanti kalau masalah sanksinya sama. Sholat witir jumhur tidak ada sanksi, nggak sholat. Mereka juga nggak ada sanksi, cuma istilah mereka apa? Kembali, jadi fardu adalah wajib. Kemudian kewajiban kadang-kadang dari Allah langsung, kadang-kadang lewat Rasul. Namun kita yakin yang lewat Rasul juga dari Allah, itu pasti. Mama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah dia ngomong dari keinginannya sendiri, itu sekedar wahyu yang diwahyukan sampai kepada beliau. Baik. Kemudian faedah yang lainnya, zakat itu tadi kan wajib. Berapa zakatnya so'an? 1 sok. Sok ini takaran. Perkiraannya beda-beda. Ada yang mengatakan 204 kilo. Ada yang mengatakan 2,4. 0,4 berarti 40 gram. Kalau 0,4 berarti 400 gram. Kilo 4 ton. Ada yang mengatakan 2 kilo 40 gram. Di 0,4. Ada yang mengatakan kalau kebanyakan ulama kita dulu Indonesia ini menetapkan 2,5. Sudah aman. Sudah aman 2,5. Nah, sekarang banyak yang hitungnya 3 kilo. Di mana-mana zakat persediaannya sekitar 3 kilo. Ya ada pendapat seperti itu. Namun sebenarnya 2,5 itu sudah aman. Ini 2,5 sudah aman. Ada persok yang dari Nabi ini kan zaman dulu dipakai. Katanya masih ada ini itu diperselisihkan. Yang jelas tidak mengapa. Anda harus persis seperti itu. Bahkan orang-orang dulu yang nggak punya sok caranya gimana? Menciduk 4 kali. Terigu itu diginikan 4 kali. Sekali itu sekarang kilo itu dikit. Maka jadinya itu 2 kilo. Jadi orang dulu nggak pusing kalau punya ya. Takkan orang nggak punya. Tentunya mereka pakai apa? Itu 4 kali. Bagaimana 3 kilo ini yang tersedekah dakwah? Tapi di antara efek negatif 3 kilo sering kita katakan
Jangan-jangan orang nanti memahami satu sok itu yang 3 kilo itu. Akhirnya nanti kalau panen, kalau dihukumi 3 kilo nanti beda zakatnya ketika dihukumi 2,5. Kalau kita hukumi 3 kilo, panen 3 kilo, 9 kintal harus zakat. Kalau kita hukumi 3 kilo. Jadi kalau panennya 8 kintal setengah, tidak zakat. Karena belum mencapai nisab, nisabnya 300 sok. 300 kali 3 kilo, 900 kilo. Beda ketika kita hukumi seperti orang-orang dahulu, ulama-ulama dahulu 2,5. Maka orang panen 8 kintal itu bayar zakat. 8 kintal bayar, kenapa? Karena satu sok 2,5 kilo. 300 sok, nisabnya 7 kintal setengah. Jadi kalau kita bayar sekarang ringan, kita tambah setengah itu tidak efek. Manfaatnya bagi kaum orang yang miskin tidak terlalu banyak ya. Satu orang cuma setengah kilo. Tapi mereka kehilangan banyak sekali dari zakat mal. Kalau diterapkan benar-benar 3 kilo yang panen-panen itu, ya nanti yang zakat semakin sedikit. Yang panen 8 kita enggak zakat, 8,5. Maka kita sering katakan, ya kita pakai dari contoh 2,5 mantap, 2,5 untuk zakat kita. Karena secara percobaan dan menurut syarat sudah aman dan ya, secara pas sudah itu sudah angka aman. 2,5 itu dilebihkan gitu maksudnya. Sudah mempermudah, yang mudah dan lebih. Pola jadi satu sak itu mau diperselisihkan. Namun 2,5 itu sudah aman. Kemudian zakat dari makanan pokok. Zakat dari makanan pokok. Kalau Arab yang makan pokoknya kurma, kurma kering, dan juga terigu, gandum. Entah dibuat apa, yang jelas bahan pokok makanannya adalah terigu sama gandum itu ini berbeda. Oh, kalau butiran namanya lembut namanya gitu ya, semuanya itu gandum dari gandum. Tapi karena kita zakatnya juga pakai beras bukan gampang Allah jelas. Kalau kita ada di sana nanti ya tadi, tapi mungkin mereka itu gandum itu mungkin sudah terpisah. Ya seperti kira ada gabah yang dari pisah mungkin ya sama, mirip-mirip. Tapi yang jelas apa dari makanan pokok. Jadi kalau mau makan pokoknya sagu sebagai negeri, atau ada nggak semacam katanya ada di Indonesia sagu ya, sagu. Tapi sekarang dijual pentol dicampuri sagu. Yang menjual pentol yang enak-enak kan dicampuri sagu berapa persen gitu. Nah, kemudian faedah yang lainnya jadi dari makanan pokok. Faedah yang lainnya yang bayar adalah semua kaum muslimin. Yang bayar semua kaum muslimin. Cuma yang bayar siapa itu tidak. Tapi semuanya wajib dibayari. Ya, anaknya dibayari orang tuanya. Orang tua nggak mampu, nggak punya apa-apa, yang dibayari anaknya. Punya saudara, nggak punya keturunan, nggak punya istri, nggak punya anak, ikut kita, nggak punya, ya kita bayari. Intinya semua wajib dibayari. Anak kecil dibayari, tapi yang bayar itu nanti beda. Yang jelas semua kaum muslimin dibayari. Yang bagus nanti kalau mampu bayar sendiri. Al-abdi budak. Budak itu yang bayar tentunya yang memiliki budak, juragannya, pemiliknya. Budak itu dalam masalah ibadah seperti manusia, dan masalah kepemilikan seperti hewan, dijual beli.
GPK. Jadi udah uang itu kalau tidak saja harus dibayari, maka yang merdeka lebih untuk dibayari. Merdeka yang sekarang udah hampir nggak ada. Sekarang udah hampir nggak ada, dan Islam juga nggak nyukai perbudakan. Maka banyak sekali kafarah denda melakukan kesalahan bayar. Juga ada anjuran-anjuran untuk membebaskan budak, waktu rokok dan seterusnya. Baik, al-zakat baik laki-laki, wal unsa baik perempuan. Bagaimana banji? Sama. Jadi kalau laki-laki nanti boleh, perempuan tidak boleh, banji itu diperselisihkan. Tapi nanti kalau laki-laki boleh, perempuan boleh, jadi ya bu, dan banji tidak boleh. Karena laki-laki boleh, perempuan tidak boleh. Karena seperti banji ini perempuan atau laki. Tapi kecuali banji yang jelas, sifatnya sering banji, tapi sebenarnya jelas. Nggak tahu banji itu perempuan laki-laki. Jenis kemaluannya laki-laki perempuan. Kalau tingkahnya seperti perempuan ya, kalau tingkahnya seperti perempuan biasanya ya, ada banjir. Intinya kalau masalah zakat tetap bayar. Masalah zakat kalau baik, kalau masalah warisan nanti harus dicek kuat jenis kelaminnya laki-laki atau perempuan. Lalu diberikan warisan sesuai dengan itu. Tapi yang jelas kalau masalah zakat jadi bayarin. Karena perempuan dibayar, laki dibayar. Maka tidak kenapa dengan dia perempuan tapi laki-laki ini bayar. Wasalir kecil, bahkan nukilan dari salaf banyak. Maksudnya dalam kandungan. Kalau bayi lahir itu jelas bayar. Bayi dalam kandungan kalau sudah ditiupkan ruh, sebagian mengatakan dibayar. Karena itu sama dengan jiwa. Bahkan orang membunuh itu dianggap membunuh jiwa. Kalau sengaja boleh dipisos. Kalau tidak sengaja dendanya ya seperti misalkan memukuli orang hamil, ibunya tidak mati tapi anaknya mati, itu termasuk membunuh tidak sengaja. Dendanya seperti membunuh manusia. Maka hukumnya menggugurkan itu kalau sudah manusia ini juga tidak boleh. Kalau belum ditiupkan roh, sebagian ulama membolehkan, tapi yang kuat juga tidak boleh. Jadi kalau sudah bibitnya sudah dicek hamil, maka diobati untuk gugur tidak boleh. Sebagian mengatakan yang tidak boleh ketika sudah ditiupkan roh. Tapi yang lebih kuat, mulai sudah tumbuh bakal ini, calon ini, sebelum ditiupkan ini sudah tidak boleh. Sekali lagi yang masih belum ditiupkan roh, saya mengatakan tidak apa-apa untuk tidak disakati. Yang disakati adalah yang sudah ditiupkan roh. Nanti dikasih nama, dikasih akikah itu hiburan. Dikasih nama, dikasih akikah dan sebagainya. Wal kabir, orang tua dewasa, ikun iya, koma iya, mati suri iya. Pokoknya sebelum mati dibayari zakatnya. Minal muslimin, dari kaum muslimin. Jadi yang wajib bayar sebelum kaum, berarti orang kafir tidak diwajibkan bayar zakat. Meskipun nanti sebagai Allah mengatakan mereka nanti juga akan dihukum karena nggak bayar itu. Namun prakteknya para ulama juga tidak pernah menarik zakat dari mereka, baik zakat mal atau zakat tidak. Nanti aslinya itu ya tidak wajib. Meskipun di akhirat katanya nanti juga dihukum karena nggak mau Islam dan nggak mau
bayar ya zakat. Wallah alam ini. Baik, kemudian waktu bayar sebelum sholat. Sebelum sholat Id. Semalam sebelumnya ya boleh. Aslinya yang betul adalah sebelum sholat Id aslinya. Tetapi sering kita katakan kaidah al-maqdul kadang-kadang mengatakan yang abdul. Yang nomor 2 terkadang mengatakan yang nomor 1. Diberikan contoh oleh ulama diantaranya ketika sholat isya. Rasulullah mengatakan ketika malam-malam anak-anak sedang ngantuk, orang banyak sudah tidur, berat sekali untuk lahir waktuha. Sungguh ini sebenarnya waktunya. Waktu yang abdul itu ini. Tapi Rasulullah meninggalkan sholat malam di malam hari, sholat isya di malam hari, memilih masuk waktu tidak terlalu malam. Ini nomor 2, tapi lebih abdul daripada nomor 1. Karena ternyata kalau dilaksanakan malam banyak yang keberatan, banyak yang nggak sholat. Memang nggak sholat kesalahan mereka, tapi kita harus memudahkan orang untuk sholat. Jadi ya seperti ini zakat fitri. Aslinya sebelum Id, tapi kalau sebelum Id repot. Orang miskinnya cerita ke masjid pula atau ke lapangan, kan gitu. Kita produk-produk pagi yang repot orang sibuk sendiri-sendiri, apalagi budaya kita, budaya baju baru, pakaian baru, ribut sudah. Kita mungkin tidak ketemu orang yang banyak, maka tidak mengapa sebelumnya. Itu mungkin lebih aktif. Ini kaidah umum dalam banyak masalah. Bisa pertama dingin, C-nya saya kan hasil model gini, bukan hasil gini. Kalau segini kan pertama mungkin dan kedua begini. Saya model besar itu kotak kemana itu, anginnya yang banyak kedinginan terus. Ya kalau dia bisa pertama situ kedinginan nggak busuk, maka dia milih sok 2, 3 ada. Abdul bagi dia. Orang yang masuk angin depan, maka dia pilihnya biar nggak masuk angin. Ya betul bagi dia. Mikirnya yang mudah. Kalau tidak dipesan, sholat itu bingung. Maka dia pilih yang ada kipas. Nah, dan kadang-kadang pilih kipasnya jauh dari imam. Kadang-kadang stop kedua. Jadi stop pertama dipasang oleh kakek-kakek, tidak mau kipas. Bisa, intinya nomor 2 bisa jadi nomor 1. Istilah membayar itu apakah menyerahkan ke penerima atau menyerahkan ke ambil atau panitia? Ya, sebenarnya semuanya sudah masuk. Kecuali kita tahu ambil itu pledor, baginya bisa ada aspeknya tidak. Karena aslinya itu sudah tanggung jawab amanah, kita amanahkan kepada amil kalau ada amil. Jadi aslinya zakat mal itu nggak ada amil, nggak apa-apa. Kalau suasana seperti sekarang ini. Tapi aslinya kalau zakat mal itu ada amil yang ditunjuk oleh pemerintah. Ada pun zakat fitrah. Sebenarnya kalau amil cuma istilah saja. Panitia kata kita ya untuk memudahkan. Maka sebenarnya amanah bagi amil para panitia untuk menunaikan sebaik-baiknya. Sebelum sholat Id harus diserahkan. Ada yang dikasih, tidak bisa ngambil, kuponnya sudah dapat. Kita di situ dulu ya, panitianya udah apa-apa. Yang jelas sudah diserahkan. Masalah belum sampai dapat kupon juga, Bu, dapat zakat Bu. Jadi gua ambil sendiri. Kalau kita repot untuk mengantarkan misalnya, maka sudah. Namun kalau tahu paniternya gak ngawur, koridor, ya sebaiknya kita menunaikan sendiri. Alhamdulillah kalau panitia kita insya Allah masalah gini masih baik lah ya. Jarang yang koridor itu tidak ada kelihatannya kita. Sebagai orang diambil Pak Mudin semua sebagai kamu. Jadi zakat fitrah itu bayarnya Pak Mudin itu ada. Atau
kiai, imam sholat, jadi tetangganya ngasih duit. Kalau dia miskin ya tidak apa-apa. Kebetulan Pak Kiainya miskin, tapi sebenarnya kalau Pak Kiainya kaya tidak boleh. Masuk di mana? Maksudnya kemana? Karena sebagian mengatakan zakat fitr ini pembagiannya seperti zakat mal 8 loh. Jadi Pak Kiai itu masuk mana? Tidak masuk mana? Orang masakin ibu sapi bisa pilihlah goreng. Kalau masuk di itu tidak apa-apa. Kalau tidak masuk di situ tidak boleh. Jadi agak prakteknya dulu itu kami itu ya dari pondok-pondok kami itu protes kepada Pak Kiai itu tidak berani. Kan Pak Kiai Mahmudin kelihatannya itu sebenarnya salah. Tapi sebagian mereka memang boleh. Karena yang miskin-miskin tidak punya ngambil di situ karena berat dirasakan. Yang meskipun berat tidak boleh ngambil sendiri. Mau beberapa kali itu bersih, saya berat miskin ngambil, tentunya juga tidak boleh. Harus ada panitianya. Atau miliknya orang tidak diambil langsung, tentunya harus minta ke orangnya. Dulu karena gitu ada pendapat ambil aja, tidak bisa gitu. Wallahu. Jadi kalau memang panitianya amanah, amanah dalam takaran juga. Bagaimana kalau membayarnya uang? Di jumlah ulama nggak boleh. Jadi kalau bayar uang itu titip kepada panitia untuk dibeli dan sisanya untuk infak biasanya itu tidak apa-apa, boleh saja. Nggak bisa sulit kita bayar berapa, harga berasnya naik tuh turun. Kami mengasih harga 4.000, 5.000, 10.000, 20.000 per kilo. Kan panitia beda-beda. Panitia yang dapat beras murah mungkin akan pasang harga ya beda 500, beda 1.000 maka tidak mau. Bagaimana jadi panitia boleh kehendak sengaja perdagangan. Kalau untuk pribadi jelas. Jadi tugas belanja itu jangan dagang. Dalam kalau kaidah fikihnya tugas belanja itu nggak boleh dagang. Akan dicurigai dan akan memungkinkan untuk melakukan ini dan itu yang tidak benar. Kalau tugas belanja itu dagang, itu biasanya akan ada ini dan ini. Kecuali dia memang benar-benar berusaha untuk merendahkan yang murah, yang kiri dia daripada kesana mahal-mahal terus tandangnya nanti murah itu mungkin tidak apa. Tapi hati-hati. Jadi kalau jadi tugas hati lagi dibayar duit jumur lama nggak boleh, ada yang boleh kena khilaf itu nggak ada selesai, ada yang boleh. Sebaiknya zakat. Oh dulu nggak ada yang bayar uang. Namanya satu sok diuangkan tidak ada uangnya. Satu sok itu nggak ada uangnya. Satu sok itu kan cuma sekitar 2,3 kilo. Uang terkecil zaman Arab itu berapa? 1 dirham. 1 dirham itu saat itu nilainya tinggi. 1 dinar itu sekitar 1 kambing. 3 juta, 2 juta sampai 4 juta. Tadi 1/10. 200.000, 300. Kepingan kecilnya. Ya, mungkin agak repot. Ya kepingan kecil lagi mungkin ada tapi ya mungkin ada tapi sudah punah mungkin ya. Intinya mungkin juga uang tidak banyak dan makanan itu banyak, maka barter masih banyak zaman dulu. Kalau makan itu banyak. Jadi yang beralasan itu maka duit tidak apa-apa sekali. Namun yang lebih aman kita ikut bayarnya itu titipannya untuk beli dapat. Pak, sebaiknya panitia ya jangan dagang, benar-benar jujur. Mau beli pedagang per kilonya nanti berapa Pak? Sekian. Kalau harganya berubah-ubah, ya ngomong kepada Pak kita sebagai juragan berasnya. Hari ini
kilo 15.000. Hari kedua, Pak besok yang beli besok naik. Ya tidak apa-apa. Ya, kalau beliau keadaannya nah, intinya jujur lah. Ya, kalau sudah ditaruh murah ternyata naik. Diberitahu kan, maaf. Pada saya yang harga itu habis, kita enggak dapat oleh harganya ditambah. Maka tadi kadang-kadang dilebihkan itu untuk itu. Jadi kalau benar-benar lebih ya untuk sedekah infak boleh diberi saja. Wallahu a'lam. 518. Wa Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sa'an min ta'amin. Dari Abu Sa'id al-Khudri beliau radhiyallahu anhu mengatakan kami membayar zakat tersebut zakat fitr di zaman Nabi pada zaman Nabi so'an min ta'amin satu sok makanan atau so'an min tamrin to'am berarti terigu kandungan atau satu sok kurma atau so'an min syair atau min syair sama yang biasa dimakan makanan pokok atau so'an min zabib atau kismis satu sok kismis tidak tahu bisa orang makan kismis mereka ya mereka itu ada 2 buah ya makan kalau nggak ada makanan dimakan dia buah yang awet itu aja selain itu tidak yang zakat itu aja muttafaqun alaih Bukhari Muslim wa bi so'an min akid satu sok dari akid ya ini jenis makanan mereka jenis makanan. Qala Abu Sa'id amanana fala sadu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zaman Rasulillah. Jadi adapun aku tetap mengeluarkan sebagaimana aku mengeluarkan zaman Nabi. La ukhriju abadan ila so'an. Saya tidak akan berhenti. Saya tetap akan satu sok. Karena saat itu beredar makanan enak mahal. Bur, sair, tadi kemudian yang lainnya itu nilainya agak murah. Ada makanan istimewa bur, jenis gandum yang istimewa, jenis terigu atau jenis gandum yang istimewa namanya bur. Orang-orang berubah setengah sok, separuhnya. Karena beli itu ini sama dengan dua yang lainnya. Jadi kalau beli yang lainnya tadi dapat satu sok, kalau dibelikan itu cuma dapat setengah sok, maka mereka bayarnya setengah sok. Kalau kamu jenis yang bagus kan. Namun ada dapat yang dicari. Kalau aku tetap ketika berubah pemahaman itu pokoknya apapun tetap satu sok. Jadi kalau aku berubah yang enak-enak ini tetap saja keluarkan satu sok. Ini wallah kita ambil faedahnya. Jadi para sahabat menjelaskan takarannya memang satu sok. Ini tidak diperselisihkan. Cuma satu soknya berapa? Itu yang jadi masalah. Di antara contoh yang diberikan adalah to'am. Tadi teman yang biasa makan. Itu ya sedikit gandum mereka beli atau kurma atau tadi zabib kismis. Jadi karena itu yang biasa mereka. Kemudian faedah yang lainnya ada perselisihan dari ulama ketika ada jenis baru yang mahal, apakah harus satu sok? Nah, di antara sahabat Sa'id mengatakan tetap satu sok, yang lainnya berubah setengah sok. Ini berlaku ketika masalah kafarah dan sebagainya. Fidyah puasa itu sebagian jenis baru itu separuh. Padahal seharusnya kan pokoknya kenyang. Jenisnya itu, yang penting jenisnya nggak jelek kan. Jenisnya wajar, mengenyangkan orang makan tidak merasa nggak nyaman, itu sudah cukup. Jadi jenisnya enak gak enak seharusnya tetap takarannya kan
Wallahu a'lam kita katakan belum ada khilaf. Jadi misalkan panitia kalau diberikan yang agak murah ini dapat satu shot. Orang-orang masyarakat yang miskin sudah mulai, yang miskin kalau mulai nggak makan makanan tadi, semua sudah biasa makanan yang enak. Apakah diberikan ini sebenarnya nggak bagus? Kalau ingin diberikan ini tetap yang enak tetap satu shot. Tetapi nanti kalau mereka minta yang nggak apa-apa lah setengah shot. Yang penting yang enak. Intinya apa? Hak kalian ini akhirnya kita dapat dengan yang penjelasan yang jelas. Jelaskan yang jelas kepada mereka. Jadi mungkin saja kan dulu kan orang miskin itu makanya timbul jagung berasnya sedikit kan. Sekarang orang miskin dikasih timbul jagungnya sudah dapat. Kan sudah tiap hari makan beras. Ya mungkin semua orang Arab kan gitu. Artinya mungkin makan yang biasa-biasa, tapi ada jenis baru. Dan orang bisa dapat jenis baru itu sudah biasa. Jenis yang lama akhirnya kurangnya. Maka sebenarnya kalau sudah kita milih jenis yang baru, baiknya zakat kita ya jenis yang baru ini dengan takaran yang sama, tidak usah dikurangi. Wallahu a'lam, sebagaimana pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, dia nggak mau berubah. Tapi berarti ada yang berubah. Saat itu banyak yang berubah. Dan beliau nggak setuju, sehingga memilih yang tetap. Dan ini lebih cocok sebenarnya. Karena zakat itu sebenarnya apa yang biasa kita makan. Kalau kita biasa makan yang enak-enak, tentunya zakatnya yang dari yang enak-enak ini. Kita makan yang jenis biasa, ya kita zakat dari biasa itu tidak apa. Kalau diganti yang istimewa boleh. Kalau diganti yang istimewa, tapi diganti yang lebih rendah. Biasa beras antrian. Beras apa namanya? Antrian. Kalau negeri dulu kan antrian. Itu kan buahnya yang dijual di toko ditukar kan. Karena katanya yang mungkin karena lama, selain pokoknya nggak enak katanya. Ada perjanjian cawe kan merasakan beras antrian. Dan seperti itu. Sekali lagi sebaiknya tetap yang biasa kita makan. Jadi kalau nanti kita makan jenis yang enak, maka zakatnya yang enak. Wallahu a'lam. Dan diberikan contoh beberapa, berarti memang yang penting makanan pokok. Tidak hanya satu bak. Gimana setengah-setengah? Punyanya gandum setengah, punyanya kurma setengah. Tidak apa-apa kalau punyanya itu. Jika kalau punyanya itu kita akan 5 orang satu keluarga, bayarnya kurma semua harus sekitar 2,5 kali 5, 12 setengah. Dan punyanya cuma 10 kilo. Kurmanya 2,5-nya punyanya gandum atau kebalik, tidak apa? Yang benar seperti itu. Jika kita punya tapi kurang, maka dibayar dengan yang lainnya, kekurangannya boleh. Kalau yang lainnya lebih lengkap, gimana? Ya boleh yang lain, tapi biasanya yang biasa kita makan yang menyenangkan itu. Intinya yang orang menerima itu sudah biasa makan itulah. Apapun yang penting mereka biasa makan. Jadi kalau kurang, boleh dilengkapi dari yang lainnya. Ini kalau nggak kurang bagusnya aja. Yang terima ngomong, aku nggak suka kurma, mintanya gandum aja. Saya punya pohon kurma banyak, nggak punya pohon gandum. Ya tidak apa-apa, minta. Terus saya minta kurma aja, gandum banyak ladang saya luar, nggak punya pohon kurmanya boleh. Minta-minta yang nggak memberatkan seperti tadi. Kalau orang miskin dikasih, punya pohon kurma dikasih kurma kadang-kadang kan. Baik. Kembali, jadi kalau nggak mampu maka dibayar semampunya. Kalau ada yang dari yang lainnya dibayar dari yang lain. Kalau nggak mampu sama sekali, maka yang mampu. Satu keluarga 5 orang.
masaknya butuh 2 sok. Punyanya cuma 5 sok. Jadi dia masaknya 2 sok sehari gitu aja. 2 sok. Punyanya 5 sok. Ketika dimakan 2 tinggal 3. Padahal anggota keluarganya 5. Itu bayar 3 kan? Di zakat fitrah itu kalau kurang 3. Sebagian mengatakan kalau butuh gimana? Kalau butuh kalau kurang ya saya langsung aja tayang. Tapi sebenarnya memang enggak. Ini sebenarnya itu terus belum selesai tumpah, nggak ada yang lainnya. Diteruskan dengan tayang. Bahkan sebagian yakin nggak cukup ini. Butuhlah sampai mana nanti sisanya tayang. Khilaf di antara ulama. Tapi kalau zakat ini yakin kalau pengampunya nggak sempurna, tetap kita kasihkan ya nggak sempurna lah. Tentunya ini sisa yang dimakan tadi harus diperkirakan sehari makan. Tapi satu lagi, oke, 519. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im. Rasulullah mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan, membersihkan bagi yang puasa. Maksudnya puasa pahalanya lebih banyak berkurang. Kalau ada kesalahan, ini untuk dibersihkan. Minallahu wa qafas dari lahu, yang sia-sia, qafas yang kecil, yang porno, yang jelek-jelek. Waktu makan di masakin dan pemberian makanan untuk orang-orang miskin. Untuk bagi yang bayar, untuk membersihkan kesalahan, bagi yang diterima untuk kebutuhan mereka. Paman ada qabla sholati fa hiya zakatun maqbulah. Barang siapa menunaikan sebelum sholat Id, maka itu zakat yang diterima, nilainya zakat fitrah. Wa man ada ba'da sholati, orang yang menunaikan setelah sholat Id baru bayar, fa hiya sadaqatun minas shadaqah. Maka itu sedekah biasa, donasi biasa, bukan dinilai zakat fitrah, tetap dosa. Gimana tebusannya ya tidak tahu. Yang jelas tetap salah karena belum bayar zakat fitrah. Nilainya cuma sedekah biasa. Pada hadis ini di antara manfaat zakat bagi pembayar zakat mensucikan puasanya. Jadi namanya orang puasa atau ibadah yang lain itu ada kekurangan kalau puasa bisa ditambal dengan memberikan sedekah. Bukan kita membeli pahala dengan duit, bukan. Tapi ini ya sesuatu yang layak, sesuatu yang wajar. Jadi kalau kita berinfak itu berharap hal semacam ini tidak apa-apa. Dan kita menipu, menyuap buku. Baik, kemudian ibadah yang lainnya adalah zakat. Kalau tidak diwajibkan untuk orang miskin, maka diutamakan untuk orang miskin. Jadi dari hadis ini, sebagian ulama mengatakan zakat fitrah tidak boleh untuk 8 kelompok kecuali 2 saja, miskin dan fakir. Jadi sebagian ulama mengatakan zakat fitrah tidak boleh untuk 8 kelompok kecuali 2, fuqara wal masakin. Jumhur ulama mengatakan boleh untuk 8 kelompok. Hadis ini namun diutamakan yang fakir miskin. Jadi hadis ini paling tidak anjuran untuk mengutamakan fakir miskin kalau tidak mewajibkan untuk mereka saja. Karena sebagian orang mengatakan wajib untuk mereka saja, tidak boleh untuk amil, mu'alaf, taklif itu apa dulu, bukan mu'alaf masuk Islam enggak, tapi yang digunakan hatinya termasuk yang baru masuk Islam boleh umum. Itu tidak boleh. Yang boleh cuma fakir miskin. Namun jumhur ulama yang dibuat tetap boleh untuk mereka. Cuma kita dahulukan fakir miskin. Kita utamakan fakir miskin. Kalau zakat mal utamakan yang mana?
yang paling butuh. Jadi tidak harus pakai miskin, yang paling butuh maka digilir-gilir, maka dibagi-bagi. Namun kalau misalkan tidak, seandainya enggak untuk pakai miskin, tidaknya kita juga pakai miskin dari hadis ini. Kemudian waktu bayar sebelum sholat. Sebelumnya sehari hari sebagaimana yang lalu, Bu. Kemudian kalau bayar selesai sholat maka termasuk waktu biasa tidak bernilai zakat. Kita wallahu a'lam bishawab. Sampai dulu. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan kesempatan mendatang. Zakat sunnah. Jadi sebelumnya zakat wajib, zakat mal dan zakat fitrah ini maksudnya zakat wajib. Nanti selanjutnya ada zakat sunnah atau bahasanya infak, seperti donasi dan lain sebagainya. Subhanallah, dzikir, syukur, wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.